Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zatiliza dengan NIM 2404080021 dari Rombel Kimia 2A. Di sini saya akan memaparkan tentang praktikum titrasi kompleksometri yang memiliki tujuan yang pertama mengetahui proses titrasi kompleksometri, yang kedua menentukan kadar kalsium atau magnesium dalam air sada dengan titrasi kompleksometri. Nah, selanjutnya ada dasar teori mengenai titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri sendiri adalah metode analisis volumetri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam dalam larutan dengan membentuk kompleks yang stabil. Prinsip reaksi kompleksometri itu menggunakan EDTA atau etilen diamid tetraasetat yang didasarkan pada kemampuan sebagai ligan kuat yang dapat mengikat ion logam membentuk kompleks stabil dalam perbandingan molar tertentu. EDTA sering digunakan karena dapat membentuk kompleks dengan hampir semua ion logam dalam larutan, terutama ion kalsium dan magnesium dalam analisis kesadaran air. Yang kedua ada indikator Eriochrome-Blackchi atau EBT, berfungsi sebagai indikator dalam titrasi kompleksometri, terutama untuk ion kalsium dan magnesium. Yang ketiga ada perubahan warna saat titik akhir titrasi. Itu terjadi karena indikator yang sebelumnya membentuk kompleks dengan ion logam akan dilepaskan saat EDTA mengikat ion tersebut. Nah, awalnya itu larutan akan berwarna merah anggur ketika ion logam masih terikat dengan EBT. Saat EDTA menetralkan semua ion logam, indikator bebas dalam larutan akan berubah menjadi warna biru jernih yang menandakan bahwa titrasi telah selesai. Selanjutnya ada langkah-langkah utama dalam praktikum titrasi kompleksometri. Yang pertama ada persiapan, yaitu menyiapkan larutan sampel, EDTA standar, buffer pH 10, dan indikator EBT. Yang kedua ada pengambilan sampel, yaitu pipet sampel ke dalam air maya, terus buffer ditambahkan dan indikator hingga larutan berwarna merah anggur. Yang ketiga ada titrasi, yaitu EDTA diteteskan dari burat sambil diaduk hingga warna larutan berubah dari merah anggur menjadi warna biru jernih. Yang keempat ada pencatatan data, yaitu volume EDTA itu dicatat dan dihitung konsentrasi ion logam dalam sampelnya. Lalu selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum, yaitu yang pertama ada serbuk EDTA, itu berfungsi sebagai ligan yang mengikat ion logam dalam larutan, membentuk kompleks stabil sehingga memungkinkan analisis kadar ion logam. Yang kedua ada serbuk zat warna EBT, yaitu Eriochrome-Blackchi, itu digunakan sebagai indikator dalam titrasi kompleksometri. Yang ketiga ada Aquades bebas ion, itu digunakan sebagai pelarut untuk EDTA dan indikator EBT karena memastikan larutan tidak mengandung ion lain yang dapat mengganggu reaksi titrasi. Yang terakhir terdapat kristal NH4Cl atau amonium klorida, yaitu berfungsi dalam pembuatan larutan buffer pH 10 untuk menjaga kondisi optimal reaksi kompleksometri, terutama dalam analisis ion kalsium dan magnesium. Selanjutnya, cara untuk menganalisis datanya itu dilakukan dengan mencatat volume larutan EDTA yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi, di mana warna larutan berubah, misalnya dari merah anggur ke biru jernih. Selanjutnya, menggunakan hubungan reaksi molar di antara EDTA dan ion logam. Konsentrasi ion logam dalam sampel itu dapat dihitung dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2, yang dimana M1 adalah molaritas EDTA, V1 adalah volume EDTA, M2 adalah molaritas ion logam dalam sampel, dan V2 adalah volume sampel. Berikut ada contoh soalnya. Yang pertama itu diketahui V2-nya itu adalah 50 mili, V1-nya 20 mili, M1-nya adalah 0,01 molar, dan perbandingan EDTA dan logam itu 1:1. Yang ditanya adalah M2. Dan kita menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2, yang dimana dimasukin angkanya, mili diubah jadi ke liter, menjadi 0,020 dan 0,050. Nah, untuk mencari M2 berarti hasil perkalian ini adalah 0,0002 dibagi 0,050, yaitu menghasilkan 0,04 molar. Jadi konsentrasi ion logam dalam sampel itu yaitu 0,04 molar. Selanjutnya terdapat hasil yang diharapkan dalam praktikum ini, yaitu dalam titrasi kompleksometri itu kan menggunakan Eriochrome-Blackchi atau EBT. Nah, warna larutan awalnya itu merah anggur karena EBT berikatan dengan ion logam. Nah, saat titrasi berlangsung, EDTA itu mengikat ion logam lebih kuat daripada EBT. Jadi pada titik akhir titrasi, semua ion logam itu sudah terikat dengan EDTA, sehingga indikator bebas dan larutan itu berubah menjadi warna biru jernih. Selanjutnya itu ada 3 tips penting dalam praktikum ini. Yang pertama, gunakan pH yang tepat, itu yaitu tambahkan buffer pH 10 agar EDTA itu dapat bekerja dengan optimal dan reaksi berjalan dengan baik. Yang kedua itu EDTA itu ditambahkan secara perlahan, yaitu mendekati titik akhir titrasi itu harus secara perlahan sambil mengaduk agar perubahan warna terlihat lebih jelas. Yang ketiga, gunakan burat yang telah dikalibrasi.
Selanjutnya ada langkah-langkah keselamatan. Yang pertama ada menggunakan alat pelindung diri atau APD, yaitu menggunakan sarung tangan, jas laboratorium, dan kacamata pelindung. Yang kedua adalah hindari kontaminasi, yaitu gunakan alat-alat yang bersih dan pastikan larutan itu tidak tercampur dengan bahan lain. Yang ketiga, tangani bahan kimia dengan hati-hati. Nah, larutan buffer dan EDTA itu kan bisa bersifat iritan, jadi hindari kontak langsung dengan kulit. Bagian yang paling sulit dalam praktikum ini menurut saya adalah menentukan titik akhir titrasi dengan tepat, karena warna dari perubahan merah anggur ke biru itu harus diamati dengan hati-hati, terutama jika warna larutan tidak berubah secara drastis. Selain itu, juga penambahan EDTA itu harus dilakukan secara perlahan agar tidak melewati titik akhir titrasi. Dan selanjutnya ada kesalahan yang mungkin terjadi, itu yang pertama adalah kesalahan dalam membaca titik akhir. Yang solusinya adalah menambahkan EDTA secara perlahan ketika mendekati titik akhir dan diaduk secara terus-menerus. Yang kedua, terdapat pH tidak sesuai. Nah, jika larutan buffer tidak ditambahkan dengan benar, itu reaksi EDTA dengan ion logam itu bisa terganggu. Jadi solusinya yaitu pastikan penggunaan buffer pH 10 yang cukup sebelum titrasi dimulai. Yang terakhir, terdapat kesalahan pengukuran volume. Pembacaan skala buret yang kurang teliti itu bisa menyebabkan hasil perhitungan tidak akurat. Solusinya adalah gunakan buret yang dikalibrasi dan baca volume sejajar dengan mata. Yang terakhir adalah manfaat praktikum titrasi kompleksometri dalam dunia pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama dalam industri air dan lingkungan itu bisa mengukur kesadaran air untuk pengolahan air minum dan industri. Yang kedua, pada bidang farmasi dan kimia analitik itu bisa menentukan kadar ion logam dalam bahan obat dan larutan kimia. Dan yang terakhir, dalam industri makanan dan minuman itu menentukan kandungan mineral dalam produk seperti susu dan air kemasan. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.